Selamat sore Pak Gregorius Daru. Saya Justinus Widarta Priyambada dengan NIM 21.10054 dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Pangan. Di sini saya akan membuat video reaction tentang pelajaran agama yang telah dijalani tadi hari ini. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Menurut saya, menjalin relasi dengan sesama, meskipun berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan, itu dapat dilakukan dengan menerapkan sikap saling menghargai dan toleransi. Kita dapat meninjau hal tersebut melalui ajaran Yesus, yaitu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cinta kasih merupakan sentral dari manusia, dari semua pewartaan dan ajaran yang diberitakan oleh Yesus. Yesus selalu mengajarkan kita untuk mengasihi dan mengampuni sesama, sehingga Yesus menjadi teladan bagi kita semua untuk melakukan karya perwartaan kerajaan Allah dengan menyebarkan kebaikan dalam toleransi antar sesama, agar terciptanya kehidupan yang damai, harmonis, dan maju sejahtera bersama. Lalu apa itu kapitalisme? Menurut saya, kapitalisme adalah ideologi yang meyakini bahwa modal milik tiap orang dalam masyarakat bisa mewujudkan kesejahteraan manusia. Yang kedua, apa itu individualisme? Individualisme adalah sifat di mana seseorang mementingkan kebebasan pribadi atau mementingkan kebebasan diri sendiri, tidak mementingkan orang lain. Yang ketiga, apa itu konsumerisme? Konsumerisme adalah paham yang mengubah perilaku manusia untuk melakukan kegiatan konsumen atau membeli barang-barang secara berlebihan tanpa melihat harga. Yang keempat, hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan tanpa batas. Dalam ajaran agama Katolik, pandangan mengenai tindakan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, dan hedonisme kurang lebih dinilai secara sama. Apabila keempat perbuatan tersebut diarahkan dengan tujuan yang positif, dalam arti memberikan kebebasan pada manusia untuk berkreativitas dan berinovatif di bidang industri, maka hal tersebut dapat memajukan ekonomi negara. Maka hal tersebut dapat dipertimbangkan untuk dilakukan. Namun, apabila tujuan tersebut dilakukan mengarah pada hal yang negatif, contohnya memonopoli perdagangan sehingga rakyat kecil menderita di bidang sektor ekonomi, maka tindakan tersebut akan ditentang dan dilarang untuk dilakukan. Serta perlu dicari apakah ada jalan lain atau cara lain yang solutif sebagai pengganti tindakan tersebut. Kiamat. Dunia akan kiamat dalam arti akibat kesombongan manusia dapat kita tinjau dari peristiwa Menara Babel yang merupakan kisah kiamat bangsa. Peristiwa tersebut sebelumnya dapat terjadi karena sifat kemarukan dan keserakahan yang dimiliki oleh manusia, sehingga ingin disandingkan dengan Tuhan, serta manusia yang merasa bahwa dirinya lebih hebat, sehingga tidak perlu mengandalkan Tuhan lagi. Manusia pun membangun Menara Babel yang tingginya menjulang langit dengan tujuan dapat mencapai surga, tempat Tuhan tinggal, serta sebagai simbol atas kuasa dan kemuliaan manusia pada zaman itu. Waktu setelah terjadinya kiamat, di mana ketika Allah mengacaukan bahasa manusia yang berada di Menara Babel, sehingga proses pembangunannya terhenti, merupakan cara Tuhan dalam mengingatkan dan menyadarkan manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Peristiwa sesudah kiamat atau saat pembangunan Menara Babel dihentikan sepenuhnya dan manusia berpencar sesuai bahasanya masing-masing dan tinggal ke tempat yang berbeda-beda. Cukup menyadarkan manusia untuk bertobat dari apa yang telah ia perbuat selama ini dan menyadari bahwa Allah sungguh Maha Besar dan Maha Kuasa, sehingga tidak ada makhluk lain yang dapat menandingi kuasa Tuhan.
Runtuhnya Menara Babel hingga sekarang diingat sebagai jejak sekaligus peringatan atas peristiwa tersebut, agar tidak terulangi lagi hal yang sama ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih.